Selamat pagi para sahabat GKI Kelas Solo. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari ini, untuk perlindungan-Mu sehingga kami boleh Engkau bangunkan kembali dan boleh menghirup udara segar-Mu kembali. Sebelum kami memasuki hari ini, sebelum kami menjalani aktivitas kami hendak mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dan memampukan kami untuk menghayati sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini saya ambilkan dari surat Roma pasal kedua ayat 12 sampai dengan 14. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para sahabat GKI Kelas Solo, dimanapun para sahabat berada, kita berjumpa lagi dengan Bina Iman GKI Kelas Solo pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya, para saudara-saudara, tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan di tengah situasi pandemi yang sudah mulai membaik ini. Dan semoga situasi ini boleh semakin membaik dan membaik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita tanpa sadar di dalam hidup kita ini, ada istilah bahasa Jawanya itu nyatur tonggo, ngucap ngerasani orang-orang di sekitar kita. Kita merasa bahwa diri kita ini sudah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kita menuding orang lain berdosa dan seolah-olah kita ini adalah orang yang tanpa cacat celah. Kita ini adalah orang yang sudah kudus. Kita ini adalah orang yang sudah suci. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan itu sudah baik di mata Tuhan. Apa yang kita lakukan itu sudah benar bagi Tuhan. Meskipun kita sudah sering membaca, kita sudah sering mendengar firman Tuhan dan juga merenungkannya. Orang akan cenderung untuk memperhatikan dan menghakimi kesalahan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam bahasa Jawa lagi, ada pepatah, orang itu susah untuk ngilu gitoke. Gitok itu ada bagian belakang sini. Artinya apa? Bercermin pada diri kita sendiri itu orang akan mengalami kesusahan. Orang akan lebih mudah untuk menghakimi orang lain. Orang akan lebih mudah untuk memperhatikan kesalahan dan dosa-dosa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi pun demikian. Mereka merasa lebih baik daripada orang-orang yang lain. Mereka merasa lebih benar karena mereka merasa memiliki dan memahami dan juga mengetahui yang namanya hukum Taurat. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam suratnya pada jemaat di Roma ini, dia dengan tegas menegur sikap munafik yang dimiliki oleh bangsa Yahudi pada saat itu.
Tuhan tidak berkompromi terhadap dosa dan kejahatan. Bagi orang-orang yang terus berkeras hati, mereka sedang menimbun murka Allah. Tetapi bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan beroleh kemuliaan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan pada akhirnya Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan penghakiman Allah itu tidak membeda-bedakan. Penghakiman Allah ini bukan berdasarkan status keyahudian atau tidak. Penghakiman Allah juga bukan soal sudah membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan atau tidak. Penghakiman Allah ini juga bukan soal sudah memiliki hukum Taurat atau tidak. Penghakiman Allah ini berdasarkan hati manusia di hadapan Allah. Karena Allah mengetahui setiap hati manusia. Apakah hati manusia itu terbuka terhadap Allah atau hati itu terus mengeras dan menolak Allah. Memang di dalam iman kita meyakini dan mengimani bahwa kita diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi ketika kita mencoba menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada pimpinan Allah, maka kita akan terus berusaha untuk menyenangkan Allah dan juga melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita perlu terus berhati-hati pada hidup kita. Jangan sampai saat ini kita sembrono di dalam kehidupan ini. Jika sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepadanya, untuk bertobat dan beroleh pengampunan. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bukan berarti kita menabung untuk murka Allah yang pada akhirnya akan menimpa kita. Tapi marilah kita memeriksa hati kita, menyelidiki pikiran kita, membaharui setiap perilaku dan tutur kata kita. Mari kita hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita hidup di dalam cinta kasih Allah. Dan marilah kita hidup dengan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita dan juga bagi diri kita sendiri. Agar kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita didapati sebagai anak-anak yang setia, sebagai anak-anak yang berkenan di hadirat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Gusti berkahi. Amin.